Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada beberapa macam, ada 3 macam. Ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri, dan ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jadi di satu peta itu ada 2 macam rangkaian, gabungan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, anak-anak, listrik yang ada di rumah-rumah kita itu kebanyakan disusun rangkaian paralel. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh dari rangkaian paralel. Coba anak-anak perhatikan. Nah, ini kabel listriknya, sumbernya di sini adalah listrik PLN, listrik negara. Di sini saya sengaja pasangkan 2 kabel yang berbeda, kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah dan kabel hitam. Yang kabel merah itu biasanya untuk arus plus. Kemudian yang kabel merah adalah arus hitam. Plus. Yang plus merah, yang hitam minus. Ya. Nah, kalau di rangkaian listrik yang sebenarnya itu, kalau yang rangkaian minus itu kita pegang tidak nyetrum. Tapi kalau kamu pegang rangkaian plus, kamu akan terkena setrum. Nah, ini kita pasangkan ya di listrik. Ini sumbernya dari listrik PLN, dari listrik negara. Nah, di sini adalah rangkaian paralel yang sudah saya siapkan. Tadi dari sumber listrik ada 2 kabel. Yang kabel merah ini adalah jalur plus, ada 2 kabel sejajar terus plus. Kemudian yang hitam adalah kabel minus. Kita susun. Di sini saya siapkan 3 lampu. Kita pasang sebagai rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel ini membuatnya, ini yang arus minus langsung sambung ke lampu bagian badan. Semua lampu mendapatkan arus minus. Yang di bagian badan dapat arus minus semua. Kemudian yang arus plus, kita lewatkan saklar baru masuk ke lampu 1. Ini kalau kita nyalakan hidup. Ini dapat arus minus jadi plus. Jadi listrik ini, bulb ini bisa nyala. Ini sudah dapat minus yang hitam. Kemudian kita aliri arus plus dari saklar. Nah, ini sudah ada arusnya, sudah nyala. Begitu juga bola yang kedua, arus plus masuk ke saklar, diputus oleh saklar, baru sampai ke bola. Kalau kita nyalakan, nah, kita sambungkan ke lampu lewat saklar. Begitu juga yang bola yang ketiga. Udah lampu yang ketiga ini juga dari arus plus tadi kita lewatkan saklar baru masuk ke lampu. Kalau kita nyalakan bisa nyala semua. Ini rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel anak-anak, ini kalau misalnya ada 3 bolam, ada 3 saklar, salah satu saklar dimatikan, yang lain masih tetap menyala. Ini dimatikan, kalau yang sebelahnya belum dimatikan tetap menyala. Begitu juga yang seterusnya. Kita bisa menyalakan semua, kita saklar semua, kita bisa mematikan semua, mati semua. Nah, anak-anak, ini rangkaian paralel. Mungkin anak-anak sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya di lain waktu. Kemudian ada 1 rangkaian lagi. Di sini saya siapkan rangkaian seri. Ini rangkaian seri, sumbernya juga dari listrik negara. Kita tancapkan
model rangkaian seri ini kamu lihat ada dua kabel seperti rangkaian paralel tadi. Yang merah ini adalah arus plus, kemudian yang hitam ini adalah arus minus. Jadi kalau yang rangkaian seri ini yang arus minus mendapat bohlam yang paling akhir, mendapat bohlam yang disambungkan ke bohlam yang paling akhir. Kemudian yang plus kita masukkan ke saklar, tidak menyala ini karena bohlam ini belum dapat arus minus. Dari bohlam pertama tadi, bohlam pertama kita sambungkan ke saklar yang kedua, masuk saklar kedua. Kemudian dari saklar yang kedua masuk ke bohlam kedua, kemudian masuk ke saklar yang ketiga. Dari saklar ketiga baru masuk ke lampu. Jadi anak-anak, bohlam-bohlam ini nanti dapat arus minus, ini pusatnya dari bohlam yang terakhir. Kemudian bohlam-bohlam ini dapat arus plus nanti dari bohlam yang pertama. Tadi bohlam yang pertama ini dimasuki plus, disambungkan dengan saklar ke bohlam kedua, disambungkan dengan saklar ke bohlam yang ketiga. Jadi untuk menghidupkan rangkaian seri ini harus hidup semua, harus di saklar hidup semua. Ini belum hidup. Saklar yang kedua juga belum hidup. Saklar yang ketiga, lihat semuanya hidup. Jadi kalau rangkaian paralel tadi, kalau dimatikan satu yang mati satu, kalau dimatikan dua yang mati dua. Beda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri dimatikan satu mati semua, yang sini yang dimatikan mati juga, ini yang dimatikan juga mati. Atau kalau bohlamnya putus satu, ini lampunya akan mati semua. Kita cek, kita cabut yang bohlam pertama, semua akan mati. Kalau kita sambungkan hidup lagi. Begitu juga bohlam yang di tengah, cabut atau bohlamnya mati atau dicabut, keras ini, semua juga akan mati. Sama juga yang bohlam yang ketiga, kalau dicabut satu, yang lain akan mati. Ini adalah rangkaian seri. Nah, di sini tadi ini rangkaian seri, salah satu saklar dimatikan mati semua, salah satu lampu dimatikan semua mati. Kalau rangkaian paralel, satu lampu bisa dinyalakan satu lampu, bisa dinyalakan dua lampu, bisa dinyalakan tiga lampu. Kalau yang paralel tadi bisa hidup satu persatu, kalau yang seri kalau mati semua, kalau hidup semua. Kemudian kalau keuntungan rangkaian paralel, kalau bohlamnya mati satu, dicabut satu, yang lain masih hidup. Bohlamnya mati satu, yang lain masih hidup. Kalau dimatikan satu, yang mati satu juga. Nah, ini kelebihan dari lampu paralel. Juga kelebihan yang berikutnya, kamu perhatikan lampu paralel ini lampunya nyalanya lebih terang dibandingkan lampu seri. Jadi kalau paralel keuntungannya, kalau bohlamnya mati satu, yang lain tetap hidup. Kemudian keuntungan yang kedua, nyala lampunya lebih terang. Padahal ini lampunya ini wattnya sama, cuma nyalanya yang tidak sama karena rangkaiannya yang berbeda. Nah, demikian anak-anak, ini tadi rangkaian listrik secara seri dan secara paralel. Nah, anak-anak, untuk tugas ujian praktek IPA besok ini anak-anak akan ditugasi membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel tentang lampu lalu lintas traffic light. Nah, lampu traffic light itu ada tiga, ada merah yang paling atas, terus kuning, terus hijau. Kita akan mencoba membuat model lampu traffic light, membuat dengan rangkaian paralel. Nah, jadi yang kita siapkan supaya mungkin tidak terlalu berbahaya, nanti akan menggunakan sumber daya
batu baterai yang besar biasa untuk radio zaman dulu, dengan bisa juga untuk senter zaman dulu itu ada baterai 2, ada baterai 3. Itu model batunya, batu baterainya itu model batu baterai A1. Batu baterai itu ada A1 yang besar, kemudian A2 biasa untuk pasang pada jam dinding, kemudian ada batu baterai A3. Kalau A3 itu lebih kecil daripada A2, biasa dipasang pada remote. Nah, itu batu baterai A2. Nah, itu dulu anak-anak untuk pengantarnya. Nanti kita akan praktekkan pembuatan lampu traffic light, contoh pembuatan lampu traffic light untuk ujian yang akan datang. Untuk kali ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.